Sobat FPK, kembali hadir di FPK Podcast Healthy Body, Healthy Mind bersama saya Nurina Nabila. Dan di depan kita telah hadir mahasiswa dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya, Kak Muhammad Afif Yasin. Assalamualaikum Kak Afif. Waalaikumsalam. Bagaimana nih kabarnya Kak Afif pada hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah pemirsa, jadi Kak Afif ini merupakan mahasiswa yang memiliki banyak sekali prestasi, khususnya di bidang olahraga, di bulu tangkis ya Kak Afif? Iya benar bulu Di bulu tangkis. tangkis. Dan Kak Afif ini memiliki banyak sekali kejuaraan. Yang pertama, Kak Afif merupakan mahasiswa yang berhasil meraih juara 3 Ubaya Championship, kemudian juara 1 Nasional Ganda Putra NERS UNER Open, dan masih banyak lagi juara-juara lainnya. Nah, gimana nih kabarnya Kak Afif pada hari ini? Apakah masih semangat? Alhamdulillah lebih semangat dari Alhamdulillah. hari-hari sebelumnya. Kalau boleh tahu, sejak kapan nih Kak Afif mulai mendalami olahraga di bidang bulu tangkis ini? Ya mungkin lebih tepatnya di umur 4 tahun udah mulai suka lah dari olahraga bulu tangkis ini ketika kayak ada di TK itu kan masih udah umur berapa 4 tahun 5 tahun kan. Iya. Ya itu kayak sebelum sekolah kalau nggak bulu tangkis dulu di depan rumah gitu, di depan komplek nggak mau bulu tangkis gitu. Dan semenjak itu saya lebih suka kayak bulu tangkis lah, tetapi orang tua itu lebih milih kayak coba aja olahraga lain, sepak bola dan segala macam gitu. Ternyata nggak ada yang lebih cocok dari bulu tangkis pada diriku sendiri. Dan mungkin itu kayak di umur kelas 2 SD itu udah kayak pingin lah intinya mau masuk klub bulu tangkis gitu, kayak persatuan bulu tangkis organisasi gitu. Dan akhirnya diikutin oleh orang tua ketika umur kelas 2 itu sampai kelas 5. Sampai kelas 5 itu kayak ya kak organisasi bulu tangkis yang emang kayak kamu latihan boleh, kamu nggak latihan boleh, kamu lari boleh, kamu nggak lari boleh, suka-sukamu gitu lah. Ya kayak diajarin teknik itu cuma hampir 10% doang. Jadi ya gimana lagi, kayak cuma bayar 100.000 dapat benefit kayak gimana lagi gitu kan. Terus mungkin di kelas 5 SD itu udah agak mulai serius. Jadi kayak udahlah ya, dari kelas 2 SD sampai kelas 5 SD itu mendapatkan hasil yang maksimal. Kayak contohnya dapat juara porseni di kecamatan maupun kabupaten itu ya nyantol lah, juara-juara gitu sering. Jadinya mulai di kelas 5 itu akhirnya agak serius dikit, mulai kayak mengikuti bulu tangkis secara kayak atlet gitu. Tetapi sebenarnya itu nggak atlet, agar aku sendiri tuh nggak keluyuran, nggak main dan segala macam, nggak nongkrong lah, nggak aneh-aneh lah intinya. Jadi kayak diikutin lah sama orang tua aku organisasi bulu tangkis ini. Biar ada kesibukan gitu. Iya, biar ada kesibukan yang bermanfaat lah intinya. Ternyata kebablasan sampai sekarang, dari kelas 5 SD sampai sekarang. Mungkin ya titik tertinggiku di bulu tangkis itu ya di SMP sampai SMA. Kelas 1 kan, SMA kelas 2 kita udah COVID-19 kan. Iya. Jadi kak di SMP itu sampai SMA itu benar-benar kak juara, ada turnamen ada aku juara, ada turnamen ada aku juara. Benar-benar kayak yang awalnya itu mungkin ya juaraku itu kayak 12, 13 gitu langsung loncat tinggi sampai 40, 50-an. Jadi kayak ada turnamen itu juara terus. Mungkin dari situ aku di SMP, SMA itu suka-suka. Jadi kayak mau milih tuh sekolah itu tinggal nunjuk gitu udah mau masuk sekolah situ. Ya, karena ada prestasi itu Iya tadi. benar. Meskipun ya benar-benar nilaiku itu kayak anjlok banget di SMP ke SMA itu kan ada danem gitu kan. Iya. Ya, itulah. Baik. Kemudian untuk proses latihannya sendiri nih, apakah memiliki pelatih khusus atau bagaimana nih Kak? Di Uinsa ini apa? Di UINSA yang saat ini? Ya mungkin di Uinsa yang saat ini tuh nggak ada sih kak. Kayak lebih ke dulu kan latihannya kan ya kayak sama pelatih privatan, sama pelatih yang
di klub itu kan kayak udah kayak di otak itu udah nyantol banget kayak tekniknya, latihannya kayak gimana. Ya itu tinggal ngulang-ngulangin aja kayak apa yang kurang dibenerin, apa yang kayak semisal speednya kurang ya latihan speed, kurang powernya latihan power, drilling, terus baseline dan segala macam gitu. Wah, keren. Kalau sejauh ini nih, kemenangan paling besar Kak Afif ini apa Kak? Apa ya? Pencapaian terbesarnya? Pencapaian terbesarnya ya kayak juara yang beruntun-beruntun gitu aja sih. Lebih kayak dulu itu kekurangan dana sebenarnya. Jadi semisal dulu kan sering sih ditarik sama klub-klub besar nih, Iya. kayak Jarum, Eksis itu kan. Dulu itu sempat mau ditarik kayak Suranaga Vival yang bener-bener klub yang ada nama lah di nasional, kayak mau turnamen dimanapun itu nggak usah mikir biaya, biar klub yang nanggung gitu kan. Itu keberatan sebenarnya dari orang tua saya, kayak daripada kamu bulu tangkis doang nggak dapat ilmu yang kayak ngaji lah, terus pendidikan lah, cuma dapat bulu tangkis. Jadi kak semisal nih kita umur bulu tangkis nih umur berapa, sampai umur 28 lah, 29 ke atas kan kita nggak bisa apa-apa nih. Jadi ngaji pendidikan itu kan penting. Jadi kayak daripada kamu milih satu kehilangan lainnya, mending kamu kan semuanya bisa berjalan Iya, benar. sendiri gitu. Jadinya kayak nggak usah lah semuanya itu kayak lebih ditonjolin satu gitu, berjalan semuanya kan lebih enak gitu. Iya. Berarti Kak Afif ini sudah meraih banyak sekali pencapaian ya Kak? Ya Di tahun ini. alhamdulillah banyak yang lebih Alhamdulillah. tinggi ya saya. Nah pemirsa, jadi dari segala pencapaiannya Kak Afif tadi, pasti pemirsa ingin tahu kan dari mana Kak Afif bisa mendapatkan informasi terkait turnamen-turnamen ataupun perlombaan tersebut. Mungkin bisa di-sharing nih Kak ke pemirsa semua. Mungkin ya turnamen-turnamen itu kayak lebih ke teman-teman aja sih, kayak ada temen nih kayak dari SMP udah turnamen bareng anak Jember, anak Malang, anak Kediri, dan itu kayak anak luar Jawa Timur, Bandung dan segala macam, Jakarta lah. Itu kan pasti kita tukar-tukaran kontak kan dari SMP, SMA dan segala macam itu kan. Jadi mungkin mulai sekarang itu kayak ada turnamen nih di Bandung dan temanku itu di Bandung. Mungkin ada sharing, Afif di sini ada turnamen di Bandung, mau ikut enggak Winsa? Di Jember ada turnamen, mau ikut enggak Winsa? Jadi kayak relasinya lebih banyak, mungkin ya turnamennya lebih banyak. Gitu. Berarti kita harus memperluas relasi juga ya Kak? Bener. Jadi Karena relasi itu penting banget pemirsa. Kemudian semisal nih ada lomba yang masih 2 atau 3 bulan ke depan pelaksanaannya. Itu untuk latihannya apakah dimulai sejak awal atau bagaimana Kak biasanya? mungkin ya latihan yang kayak Winsa sendiri itu lebih mementingkan kayak ini apa namanya antar PTKIN. Oh, Contohnya kayak Pesona yang antar PTKIN se-Indonesia itu yang benar-benar paling bergengsi lah di UIN gitu. Terus Jawara gitu, itu kayak Jawa sama Madura itu ya itu satu turnamen antar PTKIN juga. Dan itu merupakan kayak salah satu benar-benar yang harus kayak haram, itu kalah itu haram gitu, jadi wajib menang. Jadi gimana pun hasilnya, gimana pun latihannya itu kayak harus benar-benar mencapai yang maksimal gitu. kalau untuk hari-hari biasa nih Kak yang bukan perlombaan, apakah ada latihan khusus atau latihan seperti biasa? Mungkin bisa diceritakan nih. Ya mungkin ya latihan biasanya itu untuk saya sendiri itu kayak ya Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Minggu, ya lima hari lah, 5 hari setiap minggu. 5 hari setiap minggu. Itu pun semisal nggak ada kayak sparring gitu ya, kayak kan udah Senin, Selasa nih, Kamis, Jumat, Minggu, di hari Rabunya ada sparring ya 6 kali seminggu. Mungkin di hari Sabtunya juga ada sparring atau diajak temen ya 7 hari seminggu gitu, tiap hari latihan jadinya. Cukup padat nih pemirsa. Nah untuk pembagian waktunya nih Kak, apalagi Kak Afif kan sekarang sedang berkuliah juga kan Kak ya. Untuk membagi manajemen waktunya Kak Afif sendiri bagaimana nih antara perkuliahan dan juga olahraga ini? Ya mungkin lebih pinter-pinteran aja sih, kayak
ya latihan, ya kuliah, yang ngerjain tugas juga. Iya. Jadi kayak semisal nih besok ada turnamen dan itu ada surat izinnya kan otomatis. Terus tapi mainnya itu jam 4 jam 5 gitu. Kita ya nyempetin kuliah dulu sampai jam 2 selesai matkul langsung latihan, langsung pertandingan gitu. Jadi kayak lebih mengefisienkan waktu lah. Seadanya waktu misal bisa kuliah, yang ngapain nggak kuliah gitu. Selama ini kan berarti Kak Afif emang sibuk banget ya Kak ya. Terus kesan pesannya selama menjadi atlet ini apa Kak? Lebih ke seneng aja sih. Senang, berarti enjoy gitu ya? Ya enjoy, dinikmatin aja. Semua yang apalagi yang menghasilkan uang dan kita enjoy dan kita suka, ya siapa sih yang nggak, ya hitungannya kayak hobi dibayar itu gimana sih. Kita kan hobi mengeluarin duit, misal kita suka sepak bola kan otomatis kita sewa lapangan, sewa bola, ngajak teman-teman gitu kan. Dan ini saya bulu tangkis diajak orang, kan hitungannya hobi dibayar gitu kan, jadinya kayak lebih enjoy Selaras lagi juga ya. iya. Tapi ada nggak sih Kak kayak hambatan gitu selama Kakak mencoba menjadi atlet yang lebih besar ini? Banyak banget hambatannya, mulai dari dana yang kayak yang harusnya itu kayak ya benar sih saya di Jawa Timur itu kayak udah diperhitungkan, tetapi kayak mau lanjut ke yang nasional, contohnya kayak sirkuit nasional itu kayak kejuaraan tertingginya di bulu tangkis lah. Semisal sirkuit nasional di Jakarta gitu nggak bisa ikut, kehalang dana gitu. Jadi kayak lebih ke terhambat ke dananya yang lebih pastinya gitu. Baik, terakhir nih Kak, ada nggak sih kesan pesan atau harapan dari Kak Afif untuk adik-adik tingkat ataupun untuk pemirsa FPK Podcast yang sedang menonton ini? Ya mungkin lebih semangat aja, apapun hasilnya, apapun tujuannya, selagi bisa berjalan semua dan selagi juga bisa mendapatkan prestasi sebaik mungkin dan bisa tetap kuliah, itu lakukan aja. Baik. Masya Allah teman-teman, hebat sekali ya Kak Afif ini. Semoga segala sharing dan juga cerita dari Kak Afif bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya menginspirasi para teman-teman FPK Podcast dan juga adik-adik tingkat dari Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel Surabaya. Dan mohon izin untuk mengakhiri Kak Afif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.